Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pada mata kuliah hukum kepahilitan dan penundaan kewajiban utang, pembayaran utang, gitu ya. Hari ini pada dasarnya kita fokus pada bagaimana kurator dalam menjalankan atau mencatat pencocokan harta piutang dan sebagainya, gitu ya. Namun dalam kurator dalam menjalankan kewajibannya itu harus prinsipnya mengacu pada prinsip-prinsip yang sifatnya umum, gitu ya. Yang sudah sempat kita jelaskan di awal perkuliahan begitu. Namun kita akan lebih spesifik kembali ya terkait dan prosesnya ya. Jadi kalau kita lihat prosesnya dari permohonan lalu ke pengadilan niaga, kemudian kalau ada banding, ada kasasi, ya putusan kasasi, ada peninjauan kembali, baru kurator itu menjalankan, gitu ya. Jadi tidak menunggu sampai ingkrah terlebih dahulu, gitu ya. Jadi kalau ketika sudah ada putusan pailit, maka kurator bisa saja jalan untuk melakukan identifikasi, mencocokkan dan sebagainya. Gitu. Mungkin saya share screen. Semoga kelihatan ya teman-teman ya. Jadi Profesor Sacipto Raharjo gitu ya, beliau salah satu guru besar di Indonesia di Fakultas Hukum begitu menyatakan bahwa asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum. Jadi kalau kita bicara peraturan yang sifatnya tertulis, maka asas hukum itu sifatnya abstrak begitu ya. Dan ia merupakan landasan yang paling luas dari lahirnya suatu peraturan hukum. Ya, berarti peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan lagi kepada asas-asas tersebut, gitu ya. Jadi asas ini merupakan hal yang menaungi bentuk formulasi di bawahnya. Asas hukum ini pula yang membuat hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang. Ia juga menunjukkan bahwa hukum bukan sekedar peraturan belaka. Jadi menurut beliau, ya, hukum atau asas hukum ini pada dasarnya hidup dan tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri, ya, sehingga hukum itu tidak saja peraturan belaka. Artinya bahwa kalau di Malaysia itu fakultas hukum itu adalah fakultas peraturan perundang-undangan, gitu ya. Jadi hanya mempelajari peraturan perundang-undangan saja. Tapi fakultas hukum di Indonesia itu lebih menekankan pada memanusiakan manusia di dalam konteks hukum, begitu ya. Jadi kemanusiaan itu tidak pernah lepas dari hukum. Gitu. Nah, kaitannya dengan perkuliahan kita, gitu ya, bahwa ada beberapa asas-asas yang nantinya mengacu pada asas dasarnya atau secara umumnya adalah itu merupakan awan gitu ya. Jadi awan yang belum turun ke bawah ya. Sehingga landasan pembentukan suatu peraturan serta dapat pula dijadikan dasar hakim dalam menemukan suatu penemuan hukum ya terhadap suatu kasus ya. Prinsip hukum juga dijadikan parameter untuk mengukur suatu norma apakah sudah sesuai dengan norma atau belum gitu. Yang pertama adalah paritas krodotium. Artinya bahwa semua kekayaan debitur baik berupa barang bergerak atau tidak barang bergerak yang sekarang maupun yang akan dimiliki debitur di kemudian hari terikat pada penyelesaian kewajiban debitur ya. Ini sangat ada jelas diatur di dalam pasal 1131 KUH Perdata. Sehingga bahwa suatu harta benda ya, ketidakadilan jika debitur memiliki harta benda sementara utang debitur tidak dibayar. Nah, ini jadi dasarnya adalah ini gitu teman-teman. Jadi sekarang itu terjadi fenomena ya di masyarakat gitu ya. Kalau kalian suka ikut Twitter, Instagram atau TikTok gitu ya, pasti menemukan bahwa seorang debitur itu lebih galak dibandingkan seorang krediturnya gitu ya. Jadi orang yang mau menagih gitu ya, yang ditagih itu lebih galak ya. Beberapa itu sampai di proses pidana dan sebagainya itu karena pencemaran nama baik dan sebagainya.
pada dasarnya dalam hukum perdata itu sudah ada namanya asas paritas kreditorium, gitu ya. Sehingga harta benda itu sebagai jaminan pelunasan hutangnya. Yang kedua yaitu prinsip pari passu pro rata parte, ya. Harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk suatu kreditur, hasilnya harus dibagikan secara proporsional, ya, antara mereka, kecuali antar para kreditur itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihan, ya. Prinsip ini memberikan keadilan kreditur dengan konsep keadilan proporsional, ya, di mana kreditur memiliki debitur yang memiliki piutang besar akan mendapatkan pembayaran lebih besar, dan begitulah sebaliknya. Kemudian prinsip yang ketiga adalah mengklasifikasikan, mengelompokkan berbagai macam debitur sesuai dengan kelasnya masing-masing, ya. Maka kalau kita lihat kreditur konkuren itu posisinya paling bawah, gitu ya, karena dia tidak mempunyai harta jaminan. Sedangkan kreditur separatis itu yang dia punya barang jaminan. Sedangkan kreditur preferen adalah kreditur yang ditetapkan dalam bentuk undang-undang, misalkan seperti pembayaran gaji karyawan yang terutang, gitu ya, kemudian pajak, ya, lalu piutang negara dan sebagainya. Itu masuk di dalam kreditur preference, gitu ya. Kemudian, ya, prinsip hutang, ya. Dalam proses kepahitan, konsep utang tersebut sangat menentukan. Tanpa adanya utang, maka esensi dari kepahitan menjadi tidak ada, ya. Jadi prosesnya harus ada utang. Nah, seperti halnya kasus kemarin yang saya share di grup, gitu ya. Bagaimana menurut kalian? Apakah seorang utang gaji karyawan itu termasuk yang bisa mempahitkan perusahaan? Kalau kalian lihat dari prinsip ini, masuk nggak kira-kira? Sepertinya masuk, Pak. Oke, menurut Mas Chandra masuk. Ada yang lain? Masuk, Pak. Mbak Made juga sama. Kemudian ada yang lain lagi? Kalau masuk, alasannya apa nih? Kok bisa masuk? Kan biasanya itu seorang pegawai itu kan dituntut oleh perusahaan itu diminta kinerjanya gitu, Pak. Secara tidak langsung kan si pegawai itu juga kan minta balasan berupa uang itu, Pak. Oke. Ada yang lain? Coba kalian cari putusan PTDI dipelitkan. Temu? PT Dirgantara Indonesia. Sudah ketemu kalian? Oke. Kalau belum ketemu, dicari dulu. Kita lanjut dulu, ya. Nanti kalau minggu depan belum, kita akan bahas minggu depan. Oke. Lalu konsep utang dalam kajian hukum kewajiban Belanda juga diberlakukan di Indonesia, bahwa utang adalah suatu bentuk kewajiban untuk memenuhi prestasi dalam suatu perikatan, gitu ya. Lalu prinsip debt collection adalah merupakan prinsip yang menekankan bahwa utang harus dibayar dengan harta yang dimiliki oleh debitur sesegera mungkin untuk menghindari etikat buruk dari debitur dengan cara menyembunyikan atau menyelewengkan, ya. Manifestasi prinsip ini dalam kebalikan adalah ketentuan melakukan pemberesan aset dengan jalan likuidasi, prinsip-prinsip pembuktian sederhana, putusan serta-merta maupun ketentuan masa tunggu kurator sebagai pelaksana pengurusan dan pemberesan. Kemudian prinsip debt pooling, bahwa prinsip ini merupakan prinsip yang mengatur bagaimana harta kekayaan pelit harus dibagi di antara para krediturnya dalam melakukan pendistribusian aset kurator dengan berpegang pada paritas kreditorium, ya, yang pertama tadi. Yang kedua adalah pari passu pro para parte, yang dimaksud
proporsional, serta pembagian berdasarkan jenis masing-masing krediturnya atau struktur kreditur. Ya. Prinsip ini mencakup pula pengaturan mengenai sistem kepilitan, terutama berkaitan dengan harta pilot. Ya, dibagi juga kelembagaan yang terlibat, hukum acara yang digunakan, serta terdapat hakim komisaris atau kurator dalam pelaksanaan kepilitan. Prinsipnya mengandung makna bahwa kepilitan tidak hanya sebagai sarana tekan terhadap debitur saja, akan tetapi bisa bermakna sebaliknya, yaitu pranata hukum yang digunakan sebagai alat untuk memperingan beban yang harus ditanggung oleh debitur. Implementasi prinsip ini diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang, kecuali aset debitur dari budel pilot, ya, refresh starting dari debitur maupun memulai usaha baru dan rehabilitasi. Lalu ada namanya prinsip universal dan prinsip teritorial. Yang pertama adalah prinsip ini mengandung makna bahwa putusan pilot dalam suatu pengadilan di suatu negara, maka putusan pilot tersebut berlaku terhadap harta debitur baik ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Lalu prinsip ini menekankan aspek internasional dari kepilitan atau dengan cross border insolvency. Ya, jadi ketika hartanya tidak ada di Indonesia, maka ketika ada putusan pilot, harta itu tetap dapat diselesaikan atau harus menjadi jaminan pelunasan hutangnya, gitu ya. Apabila terjadi benturan antara kedua prinsip ini, maka yang dipakai adalah prinsip teritorial. Artinya bahwa di mana bumi itu dipijak, maka disitulah berlaku suatu hukumnya, bukan nasional aktif. Ya, nasional aktif artinya wilayah yang tambahan, gitu ya, tambahan dari kewenangan dari hukum itu. Gitu. Jadi hukum itu tidak hanya lingkupnya dibatasi oleh sebuah batas negara, tapi hukum itu bisa saja lintas negara, gitu ya. Kok demikian, Pak? Iya, karena kalau kita bicara kepilitan, gitu ya, maka ketika seseorang itu dipilotkan di suatu tempat, maka hartanya dimanapun itu sebagai jaminan pelunasan, gitu ya. Misalkan hartanya punya di Amerika Serikat, maka kurator juga bisa minta tolong orang di Amerika Serikat di sana melalui kedutaan, gitu ya, untuk menjualkan barang itu, gitu ya. Kepada siapa? Ya saya pembelinya yang di sana saja. Karena kalau pembelinya di sini belum tentu di sini ada yang mau, gitu. Nah, ini kan disesuaikan dengan pasar, gitu. Kemudian prinsip komersial exit from financial distress. Prinsip ini memberikan makna bahwa kepilitan adalah merupakan solusi dari masalah penyelesaian utang debitur yang sedang mengalami kebangkrutan, bukan untuk membangkrutkan usaha. Jadi bedanya konteks ya, konteksnya berbeda adalah begini. Ketika suatu usaha itu berjalan maju, ya, terus ada yang nggak suka, ya, maka akhirnya dia bangkrut, gitu. Jadi itu proses untuk membangkrutkan suatu usaha, dan nanti ada usaha tempat lain, katakanlah B, yang akan mengakuisisi. Nah, ini yang tidak ingin dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah melindungi usahanya, jika usahanya itu bagus, tetap dilindungi, gitu. Ya, tapi ketika dia dalam sudah keadaan 4 tahun, 3 tahun, itu kan sudah ada tanda-tanda bahwa suatu usaha itu mulai menurun keuntungannya dan sebagainya, itu merupakan suatu tanda-tanda wah ini mengalami proses perlambatan. Nah, itu bisa saja bangkrut. Nah, ini bisa diajukan kepilitan. Tapi kalau tiba-tiba dia usahanya masih untungnya besar, terus tiba-tiba dia dipilotkan bangkrut, ya, berarti ada usaha-usaha untuk membangkrutkan usahanya. Contoh, ya, contoh adalah dulu ada namanya suatu pabrik piring Lombok, gitu ya. Piring Lombok itu merupakan pabrik kecap yang di Provinsi Jawa Tengah itu cukup terkenal, gitu ya. Namun karena usahanya bagus dan sebagainya, ada nih perusahaan yang besar, gitu ya, ingin
mengakuisisi, gitu ya. Akhirnya diberikan pinjaman, akhirnya si piring lombok ini tidak mampu membayar pinjamannya. Akhirnya dipilotkan, kemudian diakuisisi oleh perusahaan B ini, ya. Itu adalah cara-cara untuk membangunkan usaha. Nah, membangunkan usaha itu jalannya banyak sekali gitu, ya. Tapi negara itu mencoba untuk melindungi. Tapi terkait dengan kasus piring lombok ini tidak berhasil gitu ya. Tetap saja karena bisa dibuktikan bahwa adanya utang-utang dan sebagainya. Nah, yang jadi masalah adalah salah satu utangnya itu timbul karena judi. Ya, jadi direkturnya piring lombok itu suka berjudi. Nah, kalah terus dan akhirnya timbul utang atas nama PT. Nah, itu yang menyebabkan piring lombok itu diakuisisi oleh perusahaan B. Itu ya ini ya di pengadilan tidak bisa melihat fenomena itu, tapi faktanya seperti itu. Kemudian pernyataan pilot gitu ya. Pernyataan pilot kemarin sudah sempat kita jelaskan, jadi tidak saya ulang gitu ya mengenai timbulnya. Oke, ini syarat-syaratnya, pihak yang mengajukan dinyatakan pilot, prosedur pilotnya juga sudah ya, mengajukan ke pengadilan niaga. Permohonan pilot harus diajukan ke pengadilan negara daerah hukumnya membukti daerah tempat kedudukan debitur gitu ya. Terus di ketentuannya ya, permohonan pilot harus diajukan oleh seorang avokat. Dalam hal harta pilot diajukan oleh debitur masih terikat pernikahan yang sah. Permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istri gitu ya. Kemudian permohonan pernyataan pilot harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pilot telah dipenuhi. Putusan pengadilan paling lama 60 hari. Ya. Putusan itu memuat pasal tertentu dari undang-undang sebagai dasar untuk mengadili, pertimbangan hukum dan pendapat berserta hakim anggota dan ketua majelis, gitu ya, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan upaya hukum. Jadi bisa langsung dieksekusi, gitu ya. Kemudian dapat dimintakan sita jaminan, ditunjuk kurator, ya, pengelolaan usaha dan sebagainya. Kemudian permohonan dilakukan untuk melindungi kepentingan kreditur. Diajukan paling lambat 8 hari setelah putusan. Nah, ini berbeda dengan kasasi di tingkat pengadilan negeri atau peradilan umum yang mana 14 hari gitu ya. Dapat diajukan oleh debitur atau kreditur yang merupakan pihak dalam perkara tingkat pertama gitu ya. Kemudian putusan atas permohonan kasasi diucapkan paling lama 60 hari sejak tanggal permohonan kasasi. Kemudian ada upaya hukum yang selanjutnya yaitu peninjauan kembali ya. Ini alasannya juga sama dengan peninjauan kembali pada umumnya. Pemeriksaannya jangka waktunya 180 hari. Putusan hakim yang bersangkutan dapat keliru dengan nyata jangka waktunya adalah 30 hari. Putusan pilot harus diangkat oleh hakim pengawas, diangkat kurator. Bila pemohon tidak mengajukan kurator, maka pengadilan akan menunjuk balai harta peninggalan sebagai kurator, gitu ya. Kurator harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitur atau kreditur, tidak menangani perkara pilot PKPU lebih dari 3 perkara. Nah, akibatnya, nah ini kita masuk di dalam akibatnya nih. Kepilotan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pilot diucapkan, serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepilotan. Yang kedua, debitur pilot meliputi istri, suami dari debitur pilot menikah dalam persatuan harta. Jadi hartanya menjadi satu. Nah, ini maka suami dan istri itu menjadi debitur pilot karena itu satu keluarga, gitu ya. Kalau pisah ada perjanjian kawinnya, maka itu namanya pisah harta. Itu ketika suaminya pilot, istrinya tidak ikut pilot gitu ya, maupun sebaliknya. Kemudian debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai, mengurus kekayaannya termasuk harta kekayaan pilot sejak tanggal putusan pernyataan pilot diucapkan, yaitu sejak peradilan pertama atau di pengadilan niaga keluar putusan, itu sudah bisa dilakukan eksekusi terhadap putusan itu, gitu ya. Yang tidak termasuk di dalam kepilotan, yang pertama, benda hewan yang dibutuhkan debitur untuk pekerjaannya.
perlengkapannya, alat-alat medis yang digunakan, tempat tidur dan bahan makanan untuk 30 hari bagi debitur dan keluarganya, gitu ya. Ini yang tidak boleh dipilotkan, tidak boleh disita maupun dilelang, gitu ya. Kemudian penggajian suatu jabatan atau jasa sebagai upah, pensiun dan tunjangan sejauh ditentukan oleh hakim pengawas. Yang ketiga, uang yang diberikan pada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberikan nafkah menurut undang-undang. Kemudian tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pahit harus diajukan terhadap kurator. Tuntutan hanya dapat diajukan dengan mendaftarkan untuk dicocokkan. Jadi ini harus dilihat, didaftarkan, baru dicocokkan oleh kurator. Semua tuntutan hukum diajukan debitur yang sedang berlangsung harus ditangguhkan. Tuntutan hukum yang diajukan terhadap debitur dalam perkara yang sedang berjalan gugur demi hukum dengan diucapkannya putusan pernyataan pailit. Ya. Segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitur yang telah dimulai sebelum pailit harus dihentikan. Sandra harus dihentikan. Ya, sandra itu artinya ketika kalian pailit, terus dimasukkan ke dalam sebuah penjara. Nah, di dalam penjara itu, ya, orang yang memenjarakan tadi yang membayar makan, minum, ya, kebutuhan sehari-harinya dia di dalam penjara. Nah, penyanderaan itu namanya. Tapi itu legal di dalam hukum perdata, gitu ya. Kemudian semua sita menjadi hapus dan dapat dilakukan pencoretan. Debitur yang sedang ditahan harus dilepaskan, gitu ya. Selama kepalitan debitur tidak dapat dikenai uang paksa. Nah, terhadap hubungan kerja, kurator dapat memberhentikan atau pemberitahuan paling singkat 45 hari sebelum pemutusan hubungan kerja. Terhadap perjanjian timbal balik, perjanjian akan hapus dengan adanya putusan pailit. Maka kerugian yang timbul akan diganti dengan mengajukan sebagai kreditur kongruen. Nah, terus terhadap perjanjian sewa menyewa berakibat berhentinya sewa menyewa sebelum habis jangka waktu dengan pemberitahuan paling lama, paling singkat yaitu 90 hari. Lalu ada suatu hak, yaitu hak aksio paulina. Ya, hak yang diberikan undang-undang pada seorang kreditur mengajukan permohonan pada pengadilan untuk pembatalan suatu perbuatan yang tidak diwajibkan untuk dilakukan oleh debitur terhadap harta kekayaannya yang diketahui debitur perbuatan tersebut merugikan kreditur. Ya. Hak tersebut diatur di dalam pasal 1341 KUH Perdata. Aksio paulina di dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU diatur di dalam pasal 41 sampai 50. Ya. Terdapat 5 syarat yang harus dipenuhi agar aksio paulina itu berlaku. Yang pertama adalah debitur telah melakukan perbuatan hukum. Yang kedua, perbuatan hukum tersebut tidak wajib dilakukan oleh debitur. Yang ketiga, perbuatan hukum dimaksud telah merugikan debitur. Yang keempat, pada saat melakukan perbuatan tersebut, debitur mengetahui dan sepatutnya mengetahui perbuatan tersebut merugikan kreditur. Yang kelima, pada saat melakukan perbuatan hukum tersebut dilakukan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan sepatutnya mengetahui perbuatan tersebut merugikan kreditur. Kemudian setiap orang yang telah menerima benda dari harta debitur yang tercakup dalam perbuatan hukum yang dibatalkan harus mengembalikan benda tersebut kepada kurator dan dilaporkan pada hakim pengawas. Bila orang tersebut tidak mengembalikan benda tersebut dalam keadaan semula, maka ia wajib memberikan ganti rugi. Nah, kita masuk di dalam poin di hari ini, yaitu pengurusan harta pailit atau yang dilakukan oleh kurator. Ya. Dalam peraturan EVI, hanya terdapat satu kurator yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Balai Harta Peninggalan. Ya. Balai Harta Peninggalan merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Belanda untuk mengurusi harta yang ditinggalkan di Belanda dan para ahli warisnya oleh anggota VOC. Gitu ya. Pak, apakah Balai Harta Peninggalan itu masih ada? Masih. Di mana? Di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Kedudukannya seperti apa? Dia setingkat eselon 3 atau eselon 4 tergantung kanwilnya, ya. Nah, tugasnya ngapain, Pak? Selain menjadi kurator, ya. Dia ngurusin kalau misalkan ada pewaris atau orang yang meninggal tidak punya ahli waris, ya.
lalu ahli waris satu-satunya adalah negara. Nah, itu adalah tugasnya BHP yang mengurus, gitu ya. Terus di dalam RUU Balik Harta Peninggalan juga memberikan tugas dan kewenangan BHP itu cukup tinggi, yaitu mengurus harta-harta anak yatim piatu, ya. Jadi ketika ada anak yatim piatu, maka dia yang menjadi penengah untuk memberikan kesejahteraan bahwa kelangsungan hidup yatim piatu ini ya yang diperoleh hartanya oleh keluarganya itu tetap berlangsung dan dapat dilakukan upaya yang terbaik, ya. Jadi tidak boleh nanti yang menjadi walinya itu menjual, menghibahkan pada pihak ketiga dan sebagainya, itu harus ada kontrol dari Balai Harta Peninggalan, ya. Kemudian setelah berlakunya Undang-Undang 4 tahun 98, ya, BHP bukan lagi lembaga tunggal yang mengurusi dan membereskan harta pailit atau kurator. Jadi sejak tahun 98 itu tidak hanya BHP, tapi juga ada kurator lainnya. Syarat-syarat kurator, satu, dia orang perorangan yang berdomisili di Indonesia yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan membereskan harta pailit. Ini ada sertifikatnya nih, gitu ya, untuk menjadi seorang kurator. Lalu kemudian terdaftar pada Kementerian Lingkup Tugas Tanggung Jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan, yaitu Kementerian Hukum dan HAM, gitu ya. Kemudian tugas utama kurator adalah melakukan pengurusan dan harta pailit, ya. Tugas pertama yang dilakukan kurator setelah pengangkatannya adalah melaksanakan semua upaya untuk mengamankan, menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, ya, surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima. Nah, ini ya. Ini namanya proses identifikasi gitu. Kemudian, dalam melaksanakan tugasnya, kurator tidak diharuskan memperoleh persetujuan atau menyampaikan terlebih dahulu kepada debitur. Karena posisi debitur setelah putusan pernyataan pailit ya dieksekusi, maka posisi debitur itu unpequam, ya, tidak memiliki tidak memiliki kekuatan hukum lagi, ya. Jadi bisa dikatakan ya dia itu ya hanya hidup saja, dia tidak bisa mengurus hartanya dan sebagainya. Gitu. Selanjutnya dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit. Ya. Jadi ketika ada tanah dan rumahnya jelek, dia pinjam untuk diperbaiki, nantinya dijual. Itu bisa. Tapi ini jarang dilakukan. Rincian tindakan pengurus dan pemberesan yang dilakukan kurator, yang pertama tahapan pengurusan. Ya, yang pertama mengumumkan ihwal kepailitan, jangka waktunya 5 hari putusan diterima. Kurator mengumumkan dalam berita negara dan memuat paling sedikit dalam 2 surat kabar nasional. Yang kedua, melakukan penyegelan harta pailit, ya. Kurator dapat memintakan kepada pengadilan untuk mengamankan harta pailit, gitu ya. Kemudian mencatat dan mendaftarkan harta pailit, ya. Kurator membuat pencatatan paling lambat 2 hari setelah putusan pengangkatannya. Informasi mengenai harta kekayaan yang diperoleh dari penetapan pengadilan niaga, kantor Badan Pertanahan Nasional, bank dan debitur pailit. Ya, itu nanti dicocokkan tuh semua. Jika informasi dan datanya sama, sinkron, berarti itu sip, gitu ya. Maksudnya artinya itu merupakan harta pailit, gitu. Melanjutkan usaha debitur ya untuk menghasilkan uang atau keuntungan untuk apa? Membayar hutang-hutangnya. Lalu membuka surat-surat, telegram dan sebagainya gitu ya. Ini dalam arti luas ya, debitur pailit. Untuk apa? Mencatat ya proses ya hubungan bisnis dan sebagainya ya. Mungkin saja barangkali ada debitur itu memiliki piutang ya di tempat lain, nah, gitu ya. Mengalihkan harta pailit, melakukan penyimpanan uang dan perhiasan atau efek dan surat berharga lainnya, mengadakan perdamaian guna mengakhiri suatu perkara di pengadilan, melakukan pemanggilan pada kreditur, mendaftarkan tagihan pada kreditur, menghadiri rapat pencocokkan piutang, memberikan hasil rapat pencocokkan piutang kepada kreditur. Tahap kedua, yaitu pemberesan.
Mengusulkan dan melaksanakan penjualan harta pilot. Dalam melaksanakan penjualan harta pilot, kurator harus lebih dahulu meminta izin dari hakim pengawas. Izin berbentuk penetapan untuk melakukan penjualan dilakukan secara lelang di depan umum maupun di bawah tangan. Ya. Membuat daftar pembagian. Ya. Daftar pembagian memuat rincian penerimaan pengeluaran termasuk di dalamnya upah kurator, nama kreditur, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang dan bagian yang diterima oleh kreditur. Setelah kurator selesai melaksanakan pembayaran pada masing-masing kreditur, maka berakhirlah kepailitan. Kurator akan mengumumkan dalam berita negara dan surat kabar, membuat daftar perhitungan, tanggung jawab pengurusan, pemberesan kepailitan pada hakim pengawas. Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan kelalaian dalam hal melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pilot. Ya. Ini bisa saja kuratornya diajukan gugatan ke pengadilan. Panitia kreditur dalam putusan pilot dengan penetapan kemudian pengadilan dapat membentuk panitia kreditur sementara terdiri dari 3 orang yang dipilih dari kreditur yang dikenal dengan maksud untuk memberikan nasihat pada kurator. Kreditur sementara dapat berubah menjadi kreditur tetap, gitu ya. Nah, lalu di sini ada proses namanya rapat verifikasi. Ya. Verifikasi sering diartikan sebagai pencocokan atau pengujian atas utang-utang si pilot atau piutang-piutang kreditur yang harus dimasukkan ke kurator. Hal ini berarti verifikasi menetapkan tentang tata cara kreditur menyampaikan tagihan-tagihannya agar dapat diakui, ditetapkan berdasarkan alat-alat bukti yang ada. Jangka waktunya yaitu 14 hari setelah putusan pilot, hakim pengawas harus menetapkan batas akhir pengajuan tagihan, batas akhir verifikasi pajak, hari dan tanggal waktu tempat rapat kreditur untuk mengadakan pencocokan piutang, gitu ya. Tenggang waktu antara tanggal sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf A dan B paling singkat adalah 14 hari. Semua kreditur wajib menyerahkan bukti piutangnya kepada kurator disertai penghitungan keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlahnya disertai dengan bukti dan salinannya, disertai pernyataan apabila piutang tersebut mempunyai hak kebendaan, gitu ya. Kemudian daftar tagihan disusun oleh kurator ada 2 jenis, yaitu daftar tagihan sementara yang diakui, daftar piutang yang dibantah. Salinan daftar yang dibuat kurator tersebut harus diletakkan ke panitera pengadilan niaga sebelum pencocokan piutang, dan setiap orang dapat melihatnya secara cuma-cuma. Ya. Debitur pilot wajib hadir sendiri dalam rapat pencocokan piutang agar dapat memberikan keterangan yang diminta oleh hakim pengawas mengenai kepailitan dan harta pilot. Dalam hal dinyatakan pilot suatu badan hukum, maka berhak mewakili dan mengurus badan hukum tersebut. Kreditur dapat berhadapan sendiri atau mewakili pada kuasanya. Dalam hal bantahan tetapi hakim pengawas tidak dapat menamaikan kedua belah pihak yang berselisih, hakim pengawas wajib memerintahkan pada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan. Ya. Terhadap bunga yang timbul setelah putusan pernyataan pilot tidak dapat dilakukan pencocokan piutang kecuali bunga tersebut dijamin dengan gade, fidusia, hipotek, ya, atau hak kebendaan yang lain. Ya. Piutang yang sebelum jatuh tempo, yaitu semua piutang yang dapat ditagih dalam waktu 1 tahun setelah tanggal putusan pilot diucapkan, wajib diperlakukan sebagai piutang yang dapat ditagih. Sedangkan semua piutang yang dapat ditagih setelah lewat 1 tahun setelah tanggal putusan pilot diucapkan akan dicocokkan kembali waktu dan cara pembayaran angsuran, keuntungan yang mungkin diperoleh, besarnya bunga yang dapat diperjanjikan, ya. Piutang yang nilainya tidak pasti, yaitu nilainya tidak ditetapkan, tapi pasti tidak dinyatakan dalam suatu mata uang rupiah atau sama sekali tidak ditetapkan dengan uang, wajib dicocokkan sesuai dengan nilai taksirannya dalam mata uang Republik Indonesia. Lalu kemudian setelah berakhirnya pencocokan piutang, kurator wajib memberikan laporan pada hakim pengawas mengenai harta pilot dan kurator wajib memberikan pada kreditur semua keterangan yang diminta oleh mereka. Ya. Jadi kalau kita lihat gitu ya, di sini di dalam gambar
Kelihatan ya teman-teman ya. Yang warna hijau itu adalah proses di pengadilan niaganya. Nah, ini adalah majelis hakim. Nah, kalau majelis hakim itu sudah mengeluarkan putusan yang di sini, yang kursor saya kelihatan ya? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Nah, ketika majelis hakim ini sudah mengeluarkan putusannya, spread ya keluar, maka di sini dalam jangka waktu tadi berapa? 8 hari gitu ya. Itu jangka waktu dia bisa mengajukan kasasi. Nah, tetapi di sisi lain 5 hari setelah putusan di sini harus dibentuk hakim pengawas dan kurator. Gitu ya. Nah, di sinilah sudah mulai bekerja kurator itu. Dengan tahapan-tahapan yang saya jelaskan tadi yang di akhir-akhir. Ya, meskipun si debitur itu mengajukan kasasi. Jelas yang nyampe di sini ya. Gitu ya. Jadi kalau dilihat meskipun sudah ada kasasi peninjauan kembali itu tetap bisa dilaksanakan terlebih dahulu. Itu putusan dari tingkat pertamanya. Oke. Ini perdamaian itu nanti ada di sini ya. Nanti ada perdamaian di sini, tapi kita batasi di sini dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu gitu, sebelum kita lanjut. Mungkin mau senyum dulu, saya foto dulu ya. Gaya yang paling baik. Oke teman-teman, ada yang mau ditanyakan nggak? Kira-kira jelas nggak nih penjelasan saya atau tambah pusing? Jadi tolong bedakan ya antara pengadilan niaga dengan pengadilan negeri. Itu biasanya nanti kalau soal ujian itu kalian banyak keliru tuh. Ya. Kalau pengadilan niaga itu proses hukum acaranya itu tersendiri, ya, apalagi khusus kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Kalau kita bicara pengadilan negeri, ya, ketika ada upaya hukum berupa banding maupun kasasi, itu putusan tingkat pertamanya tidak bisa langsung dieksekusi, ya. Tapi kalau pengadilan niaga harus langsung dieksekusi dulu. Ya, begitu putusan pengadilan niaga itu sudah ada keluar, ya itu langsung bisa dilakukan eksekusi. Pernyataan file itu adalah eksekusinya. Gitu. Itu yang pertama perbedaannya. Yang kedua, waktunya juga berbeda, ya.
Di dalam pengadilan niaga, gitu ya, pembuktian itu cepat, ya. Ada minimal 2 utang, ya. Dua-duanya salah satunya sudah jatuh tempo, nah itu udah bisa masuk dalam proses pemilitan. Tuh. Oke. Nanti kalau misalkan ada soal, misalkan sebutkan dan jelaskan perbedaan proses hukum acara di pengadilan niaga dan pengadilan negeri, bisa jawab ya. Di dalam putusan pengadilan niaga itu pasti ada hakim pengawas sama kurator, ya. Tapi kalau di dalam pengadilan negeri dalam kasus apa itu namanya perdata, ya itu tergantung apa yang diminta atau dimohonkan. Kalian udah pernah masuk ke pengadilan? Belum ya? Belum, Pak. Suasananya akan berbeda ketika di pengadilan negeri sama pengadilan niaga. Itu aja. Pengadilan niaga itu lebih kasusnya tuh banyak ya. Misalkan seperti hak atas kekayaan intelektual, lalu kepahilitan, PKPU, apalagi ya. Pengadilan niaga. Sengketa industrial, sengketa ini apa namanya? Merek gitulah. Terus sengketa rahasia rahasia dagang dan sebagainya itu banyak sekali tuh di pengadilan niaga. Tapi kalau di pengadilan negeri, wah itu pagi hukum acara perdata, siangnya hukum acara pidana. Kalau acara pidana itu biasanya heboh-heboh gitu ya. Ada yang bapak ibunya nangis-nangis, anaknya nangis dan sebagainya. Itu lebih histeris lah. Apalagi kalau kasus pembunuhan gitu-gitu. Wah, itu. Oke. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kembali kepada kasus yang saya berikan kemarin. Ya, kemarin itu apakah ketika apa namanya? Karyawan ya sudah lama tidak digaji, tidak dibayar gajinya, apakah bisa mengajukan pilot ke pengadilan niaga? Jawabannya, jadi ada yang menjawab bisa. Alasannya adalah apa tadi Mbak, Mas Mbak tadi, karena itu merupakan utang. Ingat bahwa di dalam pengadilan ada namanya kompetensi absolut, ada kompetensi relatif. Ya kan? Kompetensi absolut mengenai peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Oke. Maka kalau dilihat klasifikasinya masuk di dalam peradilan umum. Ya. Itu sudah masuk pertama di situ. Yang kedua, di dalam peradilan umum ada pembinaannya. Ya. Di mana di pengadilan negeri, ya, di bawah pengadilan negeri itu membina pengadilan niaga, pengadilan pajak, pengadilan hubungan industrial, dan sebagainya. Sehingga ketika adanya gugatan dari karyawan PT dan sebagainya, maka pengadilan niaga menolak gugatan yang diajukannya itu kepada tadi. Kenapa? Kenapa kok ditolak? Karena tidak memenuhi kompetensi relatifnya. Kenapa kok tidak memenuhi kompetensi relatif? Iya, karena kalau kita bicara apa namanya pekerja atau karyawan, maka di situ harus diselesaikan di pengadilan hubungan industrial. Nah, gitu ya teman-teman. Dan tunduknya tidak tunduk pada hukum kepahilitan, tapi tunduk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan junto Undang-Undang Cipta Kerja. Itu teman-teman. Jadi terkait dengan kompetensi relatifnya, dia tidak memenuhi. Sehingga ketua pengadilan niaga hukumnya wajib menolak. Ya. Ketika tidak menolak, maka si pihak debitur
berhak untuk mengajukan eksepsi. Itu ya, terkait dengan kompetensi relatifnya. Gitu. Kenapa kok diajukan? Supaya hakim tidak menerima nanti putusannya di dalam pengadilan niaga, ya, permohonannya atau gugatannya tidak diterima, gitu putusannya. Bukan ditolak ya, kalau ditolak kan sudah masuk ke substansi. Kalau ini kan terkait dengan kompetensinya saja tidak terpenuhi. Gitu ya teman-teman ya. Kira-kira bisa dipahami ya. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Minggu depan kita akan bahas sebuah kasus gitu ya, berkaitan dengan kepailitan ya. Nanti putusannya akan saya share di grup gitu ya. Seperti apa, atau mau di-share sekarang? Boleh hari ini Pak, sama minta PPT yang hari ini boleh Pak? Di GCR Belum nggak dapat ya? ada? Di GCR Oh nggak iya. ada Pak. Oh gitu. Oke. Saya PPT yang dulu ya. Izin bertanya, Pak. Oke. Izin bertanya, tadi di slide 47 kan ada beberapa barang yang tidak boleh dipilotkan. Tetapi kenapa jika ada seorang yang pilot dan tidak bisa membayar utangnya lagi, biasanya diusir secara paksa dan tidak disisakan barang apapun untuk dimiliki, Pak? Kasus seperti ini pernah saya baca di beberapa sosial media gitu, Pak. Terima kasih. Oke. Mengapa kok tadi ada beberapa kasus yang pengalaman saya gitu ya, memang hartanya itu yang melekat pada tubuhnya saja yang boleh dibawa keluar gitu. Mengapa demikian? Ya, karena mengacu pada hukum eksekusi di HIR maupun RBG gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa apa itu namanya? Dianggap barang-barang yang tadi yang di dalam slide 47 ya, itu adalah barang-barang yang memiliki nilai ekonomis. Nah, ketika ada barang nilai ekonomi, maka disitulah punya apa istilahnya? Punya hak atau bisa dikatakan bisa dijual dan untuk pelunasan pembayaran. Nah, dulu saya pernah mengalami sebagai kuasa hukum kreditur gitu ya, pernah melihat ini, pernah melakukan tindakan ini. Jadi kurator pernah melakukan bahwa barang-barang ini seharusnya tidak masuk dalam kepilitan, tetapi oleh kurator dicatat dan itu dijual gitu ya. Lalu bagaimana sih debiturnya? Ya debiturnya manut-manut aja karena kan di situ ada debitur, ada hakim pengawas dan hakim pengawas pada itu ya juga menyetujui gitu atas tindakan yang dilakukan oleh kurator. Dari sisi aturan ya, aku bicara mengenai undang-undang kepilitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang gitu ya. Itu tidak mengatur hal demikian. Ya. Ini pengaturan berkaitan ini ya, itu ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Gitu ya. Nah, namun di dalam HIR itu bertentangan. Jadi
disharmonis antara BW sama HIR gitu ya. Jadi antara HIR sama BW itu bertentangan, berakibat bahwa karena ini adalah hukum acara, maka ketertundukannya tunduk pada HIR. Nah, sehingga disikapi di HIR itu seperti itu. Seharusnya kalau kita bicara teori pembentukan peraturan perundang-undangan, kan peraturan satu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lain. Nah, untuk menselaraskan tersebut seharusnya penormaan terhadap ketentuan ini masuk di dalam Undang-Undang Kepailitan dan Pembayaran Utang. Namun jika kalian cari ya di dalam Undang-Undang Kepailitan itu nggak ketemu tuh. Ya, coba aja cari. Saya yakin tuh nggak ketemu. Karena seingat saya hal ini tidak diatur di dalam, sehingga banyak kurator merujuk pada HIR itu. Ya. Baik Pak, terima kasih jawabannya. Oh, ada deh Mbak, di dalam pasal 22 Undang-Undang Kepailitan. Tapi pada waktu saya melakukan itu, HIR sebagai rujukan utamanya. Gitu. Ini nggak pernah. Sehingga hakim pengawas, yang intinya adalah di sini nih. Hakim pengawas itu mempunyai fungsi ya ketika mengawasi tindakan kurator. Ketika kurator salah, yang menegur adalah hakim pengawas. Nah, namun selama ini ketika dilaporkan dan sebagainya, hakim pengawas setuju aja atas tindakan yang dilakukan oleh kurator. Pada waktu itu seperti itu. Itu ya Mbak, kurang lebihnya jawaban dari saya. Baik Pak, terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mahasiswa kita tuh cuma 24 ya? 25, Pak. Satu lagi siapa ya yang belum masuk? Oh, masuk semua ya? Udah, Pak. Baik. Oke, ada lagi? Oh. Tadi sudah saya kirim ya itunya. Apa itu namanya? Putusannya udah terima belum ya teman-teman? Belum ya? Halo. Belum, Pak. Belum, Mbak.
Ini adalah putusan yang pertama. Ya. Ini putusan yang kedua. Udah terima belum? Sudah, Pak.
Untuk yang ketiga ini saya malah belum ketemu nih putusannya. Oke teman-teman, tadi ada 2 putusan gitu ya. Mungkin di kelompok ini akan saya bagi 2 kelompok gitu ya. Untuk besok kita diskusi mengenai 2 putusan ini. Coba cari, itu kan putusannya kan putusan Mahkamah Agung ya. Coba cari putusan yang di tingkat pertamanya di pengadilan negerinya seperti apa, supaya kita tahu kenapa kok terjadinya apa itu namanya, kasasi seperti apa gitu. Nah, kemudian pihak-pihak mana saja yang kok bisa bersengketa begitu. Nanti besok kita akan berdiskusi atas dua putusan ini. Mungkin untuk poin-poinnya ya yang harus kalian cari adalah yang pertama terkait dengan kompetensi absolut dan kompetensi relatifnya, apakah sudah sesuai, itu yang harus pertama kalian cari. Yang kedua yaitu terkait dengan pemenuhan persyaratan sebagai dapat dilakukan kepilitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Ya, di situ bagaimana, gitu ya, aspeknya, gitu. Lalu yang ketiga adalah kronologisnya. Ya, kemudian yang keempat adalah bukti-bukti yang didalilkan. Ya, apakah memenuhi bukti-bukti dalam pembuktiannya? Karena kan siapa yang mendalilkan, dia yang wajib membuktikannya, kan gitu. Sehingga coba kalian teman-teman saya bagi 2 kelompok, kalian berdiskusi dulu supaya kalian punya gambaran. Saya kasih waktu sekitar 15 menit sampai 20 menit. Nanti ketika kurang untuk waktunya, nanti kita minggu depan langsung kita bahas poin-poinnya gitu ya. Nanti poin-poinnya itu bisa kalian bentuk dalam bentuk PPT ataupun tulis tangan ataupun Word gitu ya. Maksudnya nggak harus bentuknya tertentu, terserah kalian mau pakai mind map juga boleh, mau saya bebaskan gitu. Aku mau pakai video, menjelaskannya pakai video silahkan gitu. Yang jelas nanti setelah kalian menerangkan, nanti kita akan diskusi. Mungkin saya bagi terlebih dahulu untuk kelompoknya menjadi 2 room gitu ya. Itu akan berlaku sampai besok ya. Ketika saya bagi ini, diingat-ingat teman-temannya gitu ya, dicatat. Ini untuk berlaku untuk ke depan gitu.
kita baca yang mana sih? 104 bukan?
Kok semuanya berdiam diri? Nggak ada yang ngomong. Lagi baca, Pak. Dibaca, Oh, Pak. oke.
Time's up. Kenapa, Dil? Habis waktunya, yuk. Tidur lagi yuk. Bye guys. Good night. Semangat, semangat. Night. apa-apa. Kita ada PJ-nya sih, jadi aman. Yanda ya? Kita kerekam yuk minggu. Bisa Boleh. ya teman-teman? Minggu ya? Iya, boleh. Oke. Nanti aku buatin grup dah. Kelompok 2. Oke. Oke. Semangat. Izin bertanya, Pak. Oke, gimana? Tadi kan kelompok saya dapat yang putusan 213 itu, Pak ya, yang tentang PT Bank Mandiri itu. Nah, kan kami cari untuk yang di PN niaganya, Pak ya. Itu tuh nomor 68 tahun 2011, tapi kami cari di internet nggak nemu, Pak, untuk file. Oh, kamu nyarinya dari SIPU, Sistem Informasi Pengadilan. SIPU PN Jakarta Selatan itu ya? Selatan apa pusat? Aku nggak lupa. Pusat, Pak. Nah, jadi SIPU pusat, kamu masuk ke situ, terus baru ketik nomor perkaranya. Itu baru Baik, coba kita cari. Jadi kasusnya namanya siapa Mas? Aku lupa. PT Bank Mandiri, ininya siapa? PT-nya? PT Elang Perkasa Lestari Jaya. PT Elang Perkasa. Tahun berapa itu tuh? Tahun Tahun 2011.
Kalian saya perlihatkan ya. Bentuknya kayak gini nih. Kelihatan kalian? Kelihatan ya? Kelihatan, Nah, Pak. Ini adalah untuk pengadilan PN Jakarta Pusat. Nah, cuma di sini kelemahannya itu adalah tidak bisa di-search nomornya. Jadi kamu nyarinya manual. Tuh, Kalau ini di SIPP sama atau enggak? SIPP itu posisi yang sedang berlangsung saat ini. Ini harusnya ada data mengenai pengadilan niaga gitu. Jadi kita tahu nih ininya. Cuma ternyata kok Di pengadilan khusus, Pak. ya pengadilan khusus, cuma ini kok tahun 2011. 2000 berapa? Iya, 2011, Pak. Ini ada 174 putusan. Nomor berapa tadi? Nomor 68. 68. 68. Perdata khusus. Berapa perdata khusus? Oh, ini. Oh, ini 65. 68 ya. Empat, 7, 18, 20, 3, 43, 8, 608, 64. Nggak ada, Mbak. Bukannya nggak ketemu ya. Ini masalah teliti atau nggak teliti aja sih. Tapi prosesnya di sini gitu. Tahun 2011 PN Jakarta Pusat. Nggak ada. Ya itu Mbak, kayaknya kurang lebih seperti itu sih caranya nyari di ini. Mungkin Baik, gitu Pak, ya. coba nanti dicari lagi gitu kelompok kita. Terima kasih, Pak. Nah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Kalau tidak ada, kuliah saya akhiri gitu ya. Oh ya, itu ada beberapa jurnal, kalian baca-baca gitu ya. Nanti soal kuisnya barangkali keluar dari situ gitu. Gitu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih.